Halo, selamat datang di kanal saya dan series Pemrograman kali ini tentang bahasa C. Series ini saya tujukan kepada teman-teman yang mau belajar bahasa C, baik yang sudah pernah program dengan bahasa lain, Ruby, Python, C Sharp, atau bahasa yang lebih tinggi ya, tingkat tinggi Java atau ya whatever, kecuali C. Atau maupun teman-teman yang baru belajar pemrograman. Wah, pengen tahu gimana program dengan bahasa C. Atau mungkin teman-teman yang baru saja masuk kuliah dan semester ini ada pengajaran dengan bahasa C. Nah, yang saya tanpa mau bad mouth di channel lainnya yang sudah membuat pengajaran dengan bahasa C, di sini saya mau bilang kalau channel saya agak beda karena yang akan saya pakai adalah tools yang benar-benar dipakai di industri. Jadi kalau saya lihat ada kanal dengan bahasa Indonesia lain yang pakai IDE kayak CodeBlocks, Dev C++, tidak, itu bukan IDE atau editor yang biasa dipakai di industri. Yang umum dipakai di industri kalau di Windows itu Visual Studio Visual C++. Kalau di Mac ya pakai Xcode, nah, kalau di Linux bebas. Biasanya sih pakainya ya banyak coder Linux yang kernel itu pakai Vim, ya pakai editor, tambah ya sedikit tools buat autocomplete. Jadi itu tool yang akan saya pakai di setupnya, ya. Dan juga saya akan perkenalkan tentang tools yang mungkin umum dipakai untuk pemrograman C dan C++, yaitu CMake. Ya. Jadi biar kita bisa bikin sebuah program yang bisa dikompil di banyak platform. Nah, kenapa saya tergelitik untuk bikin ini? Karena ya tadi kayak ini yang bikin course di internet apalagi pakai bahasa Indonesia itu nggak pernah bikin bener-bener bikin program atau sebuah software dengan bahasa C production pasti kelihatan dengan gimana menerangkannya, dengan gimana. Jadi saya nggak puas dengan itu. Takut juga teman-teman yang mungkin mahasiswa atau yang baru belajar bahasa C melihat wah ini apa namanya salah pengertian tentang C gitu ya. Dan saya lihat juga sedikit sekali resources atau sumber daya yang bisa dilihat dari tutorial dengan bahasa C. Jadi saya pengen aja bikin gitu. Kalau Go udah banyak, PHP udah banyak, C ini sedikit sekali. Padahal C menurut saya merupakan bahasa yang pelipet. Menurut saya merupakan bahasa yang berguna untuk banyak hal gitu. Dan melatih kita untuk tahu tentang mesin dan tentang komputer pada umumnya. Gitu. Oke, kenapa saya berani mengklaim itu? Karena saya sudah 16 tahun di dunia pengembangan perangkat lunak, saya sudah dari developer di industri itu 16 tahun. Tapi ya sebagian besar jadi manajer. Hanya saja saya pernah membuat dan mendeploy sebuah program yang ditulis dengan bahasa C dan C++ ke dalam production. Jadi bukan hanya tutorial yang ya ini nggak bakal bikin bahasa di production. Ini tools yang benar-benar mungkin dulu saya pakai dengan tool versi lama, saya pakai sekarang dengan tool versi baru dengan teknik yang mungkin lebih baik lagi karena toolnya baru. Tapi sama tool yang biasa dipakai di industri, bukan tool yang kayak yang dipakai buat mainan aja atau pengajaran di kuliah gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya tahu cara coding di Windows, Linux dengan menggunakan C. Maka di Mac pun saya tahu caranya. Jadi bukan cuman ngeprint Hello World. Kita akan start dari situ. Kita akan pakai konsol, tapi sesuatu yang dulu saya buat itu bisa ngomong di internet, kemudian juga bisa ngebuat GUI dan macam-macam. Mungkin kalau yang lihat di kanal ini, saya pernah bikin window gitu ya, pakai assembly gitu dan di retro coding. Nah, ya itu program real world yang sering saya pakai. Tapi yang pernah saya buat. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba belajar bahasa yang basicnya dulu, bahasa C. Kemudian nanti mungkin di course selanjutnya saya akan bahas tentang gimana cara bikin aplikasi seperti itu. Oke. Jadi mengapa sih itu pertanyaannya? C ini sebuah bahasa yang unik menurut saya sih, dan ini bahasa ini cukup populer. Tapi tentunya kalau teman-teman sekarang nggak banyak, kan kelihatannya nggak banyak ini ya, nggak banyak lowongan yang required bisa bahasa C ya. Mungkin teman-teman ada di industri yang cukup esoterik kayak misalkan industri IoT atau atau industri yang benar-benar pegang mesin gitu ya.
mesin elektronik gitu, mungkin ngerti dengan C. Yang saya bahas ini C secara generik gitu ya. Nah, C ini apa ya? Sebuah bahasa yang availability-nya tuh di mana-mana. Ya kan, kalau teman-teman pakai Windows, Linux atau Mac, sistem operasi yang umum dipakai oleh ya teman-teman yang pakai komputer gitu ya. Pasti ada compiler yang bisa dipakai membuat menarget ke sistem tersebut. Windows, Linux, Mac. Tiga-tiganya punya compiler untuk bikin aplikasi di atasnya dengan menggunakan bahasa C. Bahkan kalau kita mau coding untuk mesin yang lebih kecil gitu ya, Arduino gitu ada. Bahkan kalau mau balik lagi jadul gitu ya pakai MS-DOS, yang di video lain saya juga ada retro coding tentang MS-DOS, ya bisa juga ada komputer buat C ya. Saya pakai Wacom kalau pakai DOS. FreeBSD juga ada, bahkan kalau teman-teman mau coding di PS ya, nggak cuman PS yang modern, PS5, PS4, nggak, PS1 pun bisa coding pakai C ya. Bikin 3D dan segala macam bisa pakai C. Dan masih banyak lagi, hampir semua platform yang saya kenal setidaknya itu bisa di-coding dengan menggunakan C. SDK-nya pasti ada buat C gitu kan. Terus industrinya apa kalau yang dipakai di C? Yang paling mungkin sering kelihatan tuh IoT gitu. Hanya saja startup juga banyak yang pakai C. Kemudian finansial, kalau teman-teman kerja di kerja di exchange gitu ya, bursa saham gitu, mungkin ada software yang perlu high performance, itu dibikin dengan C atau C++. Lalu juga di cloud. Cloud tuh ya lebih tepatnya kok cloud gitu ya, karena sebenarnya bahasa sendiri juga bisa dipakai untuk bikin aplikasi yang jalan di cloud juga. Nggak beda dengan Go gitu. Yang lagi in kan Go. Lalu itu dari sistem operasi dari industri. Skalanya gimana? Nah, ini yang bikin C unik. Karena kalau mungkin ngomongin bahasa lain itu cuma bisa jalan di PC ke atas atau server, atau di yang kecil aja gitu ya. C ini target itu banyak banget, dari microcontroller kayak Arduino, Atmega, telepon genggam, iOS, Android gitu ya, personal computer, laptop, desktop, sampai ke server atau bahkan server jadul mainframe gitu ya. Itu bisa di-coding dengan C. Itu skalanya, saking gedenya. Nah, yang ini dari sisi availability atau keberadaan. Jadi nyari compiler C itu tinggal di-download aja dan jalanin compile selesai gitu. Nggak susah nyari compilernya. Nah, yang saya paling nanti gimana memakai API atau fitur-fitur di platformnya, itu yang mungkin agak susah, tapi bahasanya sendiri itu simpel sekali dan ada di semua tempat. Karena simpel itu makanya bisa dipakai di semua tempat. C ini bukan bahasa yang high level, tapi dan juga bukan bahasa yang gede. Ini autornya dari Ritchie bilang kalau C is not very high level language nor a big one. Jadi tidak high level dan tidak gede. Kalau teman-teman lihat di atas ada Java, Python, Ruby, C#, Bash, dan teman-teman ya itu berjalan di atas virtual machine. Kalau Java ya JVM, kalau .NET ya CLR, kalau Python atau Ruby ya pakainya interpreter. Sementara di bagian bawah ada yang coding dengan assembly. Mungkin teman-teman yang datang dari teknik elektro ngerti cara coding pakai AVR assembly gitu ya, yang langsung coding ke chipnya, langsung coding ke Atmel-nya atau Intel x86 atau ke ya yang paling baru M1 ARM. ARM nggak cuma M1 sih, cuman ya contohnya aja lah. Dan si ini menempati posisi yang spesial karena si ini ada di tengah-tengah. Teman-teman bisa bikin kernel, bisa bikin sistem operasi, bisa bikin driver kalau emang mau suka ke sono, atau misalkan bikin device sendiri. Nah, bikin drivernya di situ. Atau saya nggak mau yang low level kayak gitu, saya mau yang bikin aplikasi yang dipakai pengguna. Bisa juga dengan C. Yang Windows, yang GUI bisa, yang command line bisa. Bahkan teman-teman interpreternya tadi, bahasa-bahasa yang saya sebutin tadi, Java, Python atau Ruby, atau bahkan Bash, interpreternya ditulis dengan bahasa C. Jadi C ini di tengah-tengah. Di bidang low level enggak, di bidang high level juga enggak gitu ya. Nah, kemudian seperti yang satu lihat di sini ya. Lihat di sini kalau assembly itu tiap chipnya lain-lain. Sementara kalau C, kalau misalkan kita udah bikin satu kode yang pakai standar library aja dan itu udah standar library aja ya, kayak printf, scanf dan segala macam.
itu bisa jalan di banyak platform, Windows, Linux, Mac paling tidak gitu ya. Jadi write once runs anywhere. Enggak juga sih, karena sih itu cuma bahasa, di bawahnya masih ada library yang kalau kita keluar dari standar library ya tentunya tiap platform punya API yang lain-lain. Nah, sini sebenarnya punya temen di zaman sekarang ini. Kalau dulu opsinya cuma C atau bahasa yang di atas ini, sekarang tuh punya temen. Jadi C ini punya saingan lah ya, kalau teman-teman dengar akhir-akhir ini suka ada, oh Linux sekarang pakai Rust. Nah, Rust ini sifatnya mirip dengan C. Dia bisa bikin aplikasi pengguna, bahkan bisa bikin kernel operasi dan firmware. Ya, itu Rust. Kalau mungkin yang secara sintaks mirip, hanya saja dia tidak bisa dipakai untuk bikin kernel atau sistem operasi itu Go. Jadi Go itu istilah saya tuh nicer C. Hanya saya tetap, kalau Go kan tutorial udah banyak, jadi saya akan bahas tentang C. Dan itu memang salah satu motivasinya karena oh iya, tutorial Go udah banyak ya, orang udah biasa dengan pointer. Nah saja dengan C ini ada bedanya dengan Go, karena C ini juga ada di low level, artinya tidak ada memory management, tidak ada tidak ada istilahnya GC, nggak ada garbage collector dan teman-temannya. C termasuk bahasa dan dengan runtime yang cukup small gitu ya. Tapi bedanya apa dengan Rust? Rust cukup kompleks, sementara C tidak terlalu kompleks, sintaksnya simple dan mudah dipahami gitu ya. Oke, itu kelebihannya C. Rust punya kelebihan lain, ya mungkin teman-teman bilang atau memory save, dan teman-teman C tidak memory save, benar. Hanya Rust lebih susah dipahami, kalau C lebih gampang. Dan ini C kan bahasa tua gitu ya. Siapa yang pakai C di zaman sekarang? Banyak. Dari 2002 tuh nggak, ya sempat anjlok di 2018, tapi sekarang naik lagi gitu. Itu yang hitam, itu warna hitam. Saingannya apa itu tadi? Java. Saingannya Java. Jadi C ini memang cukup populer, dan ya karena ada di mana-mana jadi pasti saja populer. Saya industrinya mungkin bukan industri web programming, cuman C ini cukup populer. Dan ya kalau kita berurusan dengan mesin, kita berurusan dengan sama operasi atau bikin sesuatu yang baru gitu, bukan sesuatu kayak interpreter atau emulator gitu, tuh emang enaknya pakai C, atau bahkan bikin web assembly dari C kemudian di compile jadi web assembly, itu juga bisa. So sangat versatile bahasanya. Oke, tadi itu tentang keberadaan atau gimana populernya C. Sekarang kita akan bahas tentang sejarahnya. Oke. C dibuat oleh Dennis Ritchie di Bell Labs awal tahun 70-an untuk membuat sistem operasi yang jadi mbahnya sistem operasi modern, yaitu Unix. Ya, Unix ini pertama kali dibikin oleh Bell Labs, kemudian sangat populer sampai ada yang bikin klonnya juga. Linux itu salah satu jenis klonnya Unix. Dan sekarang kalau teman pakai iOS, berarti teman-teman pakai salah satu varian Unix. Hebat ya, dari tahun 70 sampai tahun sekarang. Dulu di komputer segede itu, sekarang bisa di HP kecil ini. C tidak langsung terjadi. Dia evolusi dari bahasa-bahasa sebelumnya yang tadinya namanya bahasanya BCPL. Kemudian dari B jadinya C. Dan dulu cuman dibikin oleh Ritchie sama satu orang aja, tapi karena C itu kayak HTML gitu ya, jadi harus sebuah bahasa yang perlu standar. Jadi karena yang implementasi banyak, sistem operasinya banyak, platformnya banyak, jadi situ ada standarnya, dan standarnya ini yang standarnya namanya ISO. Nah, standar baru di C itu ada C yang paling tua yang mungkin dipakai oleh Windows jadul tuh C 89, itu standar yang paling pertama kali ketika pindah dari ANSI ke ISO. Kemudian ada C 99 ya, standar baru, nambah sedikit ada bool, ada standar int itu. Kemudian yang paling baru C 11. Saya akan mencoba memakai standar C 11 walaupun ya, atau C 99. Intinya tidak ada perbedaan cukup mencolok sebenarnya dari standar itu, tapi penting sebab ada compiler yang hanya support beberapa standar tertua saja.
gitu. Misalnya kalau kita pakai Visual C versi 6 yang rilis tahun 97 itu cuma bisa C89. Ya karena habis C89 sampai C99 ya belum ada. Itu. Oke. Lalu sintaks C itu seperti apa? Simple. Ya, gitu ya, dilihat tuh. Ada ini program sederhana Hello World, tapi saya balik biar agak morbid. Goodbye World. Sama ini Hello World. Kita lihat bagian-bagiannya. Oke, bagian pertama. Bagian pertama itu hashtag kalau orang sekarang. Kalau zaman dulu namanya pound. Hashtag include stdio.h. stdio itu bukan studio, itu standar I/O. Nah, standar I/O itu sebuah library atau pustaka yang digunakan untuk bisa ngeprint atau membaca dari layar. Gitu. Dan ini standar library. Jadi ada di Linux, ada di Windows, ada di Mac, ada di DOS, stdio ada di mana-mana. Implementasinya tergantung dari masing-masing platform gimana implementasinya, tapi yang kita tahu kalau kita panggil printf seperti di sini akan keluar di layar. Kemudian bawahnya itu ada main. Main itu namanya entry point. Entry point ini adalah sebuah fungsi atau sebuah bagian yang dieksekusi pertama kali ketika program start, ketika program mulai. Nah, main ini adalah contoh mendeklarasikan fungsi di C. Ya. Yang berdepannya itu int, itu tipe datanya integer, yang artinya fungsi main ini akan mengembalikan sebuah bilangan bulat. Lalu dalam kurung itu ada void. Maksudnya ya di dalam ini tidak menerima parameter apapun. Parameternya void, tidak ada, kosong. Kemudian sebelum return 0 tuh ada kita panggil fungsi dari pustaka standar atau standar library printf. Printf kenapa ada ya? Itu karena nanti di seri selanjutnya saya akan kasih tahu kenapa ada f-nya, nggak cuma print aja. Print format sebenarnya artinya. Jadi printf itu akan mencetak string ini yang dalam petik tadi ya, dalam petik ini sebuah string, gitu, kumpulan karakter ke dalam layar. Jadi nanti akan keluar layar. Goodbye ke word gitu. Lalu di bawahnya itu kita kembalikan return 0. Nah, sebuah fungsi main ketika dia mengembalikan 0, artinya dia keluar dengan sukses. Kalau nggak sukses, kita bisa return fungsi yang lain. -1, -2, 1, 2, 3. Ya kalau tidak 0, artinya main ini mungkin ada kesalahan gitu ya. Nanti kalau di konsol jadinya hasilnya berbeda. Oke. Jadi ini tentang C, tentang keberadaannya dan sebuah sintaks dasarnya C. Kalau kita jalankan, ini nanti akan keluar goodbye clear word seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk kali ini. Kita akan bahas tentang gimana cara men-setup IDE atau editor supaya kita bisa mulai coding C. Nah, untuk yang ini nanti silahkan pilih mau di Windows, mau di Linux, atau mau di Mac. Saya akan bikin tutorial tiga-tiganya. Tidak harus diikuti tiga-tiganya, kalau mau ya silahkan ikuti sesuai dengan platform yang kalian pakai. Oke, terima kasih. Mau bisa programming, nggak usah rungsing, yang penting coding aja dulu.